Halo teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita mau bikin kue jadul yaitu spiku dengan almond. Seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Sebelum videonya dimulai jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Inilah dia bahan-bahannya. 15 butir kuning telur dan 1 telur utuh. Boros juga ya telurnya. Gula pasir dan dicampur aja sama pengemulsi. Tepung maizena. Susu bubuk atau susu tepung. Tepung terigu. Susu kental manis. Bumbu spiku tentunya, tapi yang ini opsional. Kalau ada yang gak suka aroma kayu manis, gak usah ya. Butter, yang ini bisa disubstitusi pakai margarin atau BOS. Dan untuk toppingannya kita pakai almond, bisa juga pakai kenari. Jangan lupa siapin juga sebuah loyang dengan ukuran 20 x 20 cm, tingginya sekitar 5-6 cm. Alasi pakai baking paper, terus dioles pakai margarin putih. Kalau udah siap semuanya, mari kita langsung mulai aja dengan mengocok kuning telur dan putihnya, dan gula, dan pengemulsi tentunya. Kalau nggak mau pakai pengemulsi, boleh-boleh aja sih. Cuma nanti pas bagian masukin butter yang udah dicairin, ngaduknya harus bener-bener pelan-pelan dan pelan-pelan. Soalnya kalau nggak adonannya bisa langsung amblas. Kalau buat kita-kita yang jualan, biasanya sih pasti pakai pengemulsi. Soalnya buat menghemat waktu. Dan buat mengurangi resiko kegagalan juga. Soalnya kalau keseringan gagal, lama-lama makin parah tekornya. Kalau tekornya udah parah banget, nanti bangkrut. Kalau bangkrut nanti laptopnya dijual. Kalau laptopnya dijual, ngeditnya pakai apa dong? Kok jadi curhat. Kocok sampai mengembang, warnanya pucat dan teksturnya kayak gini nih. Berikutnya kita bisa masukin bahan-bahan keringnya, tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Satuin aja di satu tempat, terus langsung kita masukin. Terus kita aduk-aduk manual pakai spatula. Nah, kalau tadi di bagian ngocok telurnya nggak pakai pengemulsi, di bagian ini kita harus pelan-pelan banget ngaduknya. Terus masukin bahan-bahan keringnya juga harus sambil disaring. Tapi karena kita pakai pengemulsi, jadi kita cukup ngaduk pelan-pelan pakai spatulanya sebentar aja. Yang penting udah agak nyatu. Kemudian diratainya pakai mixer kayak gini. Lebih gampang kan? Lebih simpel kan? Selanjutnya kita boleh masukin susu kental manis sama bumbu speku atau bumbu spiku atau apalah namanya ini. Tapi buat yang gak suka aroma kayu manis, boleh dilewat bagian ini. Atau diganti pakai sirup vanila. Aduk-aduk lagi sampai semuanya kecampur rata. Nah, sudah bahan keringnya dimasukin, terus diaduk-aduk, mulai kelihatan kalau adonannya sedikit turun. Itu padahal udah pakai pengemulsi. Selanjutnya, bahan terakhir yang kita masukin adalah butter yang udah dicairin. Usahain suhunya nggak panas ya, kalau hangat-hangat dikit sih nggak apa-apa. Masukin butternya sedikit demi sedikit sambil diaduk manual pakai spatula. Kalau teman-teman lebih suka kue yang spongy, ringan, maka butter ini jangan dicairin, tapi dikocok sampai pucat dan ngembang. Kemudian dicampur ke adonan ini. Tapi karena saya lebih suka tekstur yang padat, jadi butternya dicairin aja supaya nanti hasilnya tekstur kuenya juga lebih padat, cuman tetap spongy dan empuk. Salah satu ciri khas kue jadul kan gitu ya, rada-rada padat. Kalau mau lebih berasa lagi cita rasa jadulnya, butter ini diganti pakai butter yang jadul itu loh, yang mereknya ada Wis, belakangnya Man. Yang Wisman itulah. Aduk aja sampai rata semuanya, tapi jangan kelamaan. Udah gitu kita masukin ke dalam loyang. Masukin aja semua, satu resep ini udah pas buat ukuran loyang 20 x 20. Tuh, satu loyang begini isinya adalah 15 butir telur. Buset kan? Jadi jangan mentang-mentang kuenya enak terus makannya nggak dikontrol ya. Ingat kolesterol. Masukkan ke dalam oven yang panasnya udah stabil dengan suhu 170 sampai 180 derajat.
Pertama-tama kita set dulu timernya 5 menit. Seudah 5 menit, terus kita boleh intip sedikit. Kalau udah mulai ada kulitnya, bolehlah disunat. Dimasukin almond maksudnya. Jadi kalau kita masukin almondnya dari awal, biasanya almondnya pada tenggelam-tenggelam. Makanya kita panggang dulu sekitar 5 menit. Kalau udah ada kulitnya kayak gini, kita taburin almond di atasnya. Sebagai catatan, pintu loyangnya nggak usah ditaburin almond juga ya. Dibilang pintu loyangnya nggak usah. No, kan panas kan? Terus tutup lagi loyangnya. Oven. Lanjutkan memanggang sekitar 35 menit. Jadi total yang dibutuhkan untuk kue ini matang adalah sekitar 40 menit. Kalau warnanya udah golden brown kayak gini, langsung angkat aja, terus biarin dingin sebentar. Boleh kita korek-korek sedikit pinggirnya biar lepas. Terus biarin di dalam loyang sampai suhunya turun. Kenapa nggak langsung dikeluarin? Panas cuy. Kalau udah dingin, biasanya agak menciut sedikit kayak gini sekaligus lepas dari loyangnya. Kita tinggal balik dan keluarlah dia. Buka lapisan baking paper di bagian bawahnya, terus kita balikin lagi kuenya supaya posisinya benar. Karena kalau posisi tidak benar, sedikit miring ke kiri ke kanan gitu kan nggak enak ya, apalagi kebalik. Inilah dia hasilnya, spiku almond, kue jadul yang enak dan mengandung banyak kolesterol. Tapi enak. Kalau suhunya udah suhu ruang, mari kita potong dan kita lihat hasilnya. Oh, mungkin nanti ada yang bertanya, kok warnanya nggak kuning sih Kang? Biasanya kan kalau beli di toko-toko, spiku itu warnanya kuning banget. Padahal kita udah pakai kuning telur dalam jumlah yang banyak ya. Jadi memang kalaupun kita pakai kuning telur dalam jumlah yang banyak, bukan berarti kuenya jadi kuning banget kayak yang dijual di toko-toko. Ya itu mah sebenarnya pakai pewarna sih. Kalau tanpa pewarna ya warnanya begini, nggak kuning-kuning amat. Enak, mantap. Oke, sebelum kolesterol saya meningkat, sampai sini dulu aja videonya dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Tutup dulu.